أبرهة لقد أوس بن جبير. Halo teman-teman, kembali lagi di No Yunmi Movie. Apa kabar kalian semua? Saya berdoa semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Kali ini No Yunmi Movie akan menceritakan serial film garapan Manga Production dan Toei Animation. Film kolaborasi antara Arab dan Jepang ini berjudul The Journey Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari. Film anime ini menceritakan perjalanan sejarah Jazirah Arab, di mana seorang pembuat tembikar dengan masa lalu yang misterius bernama Aus mengambil bagian dalam pertempuran epik bersama sahabat dan sukunya untuk mempertahankan kotanya. Film anime ini diangkat dari kisah surah Al-Fil dalam kitab Al-Quran tentang perjuangan para pengikut Rasulullah SAW yang tentunya dibalut dengan nuansa Islami yang kental. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Di awal kisah, kita disuguhkan dengan pemandangan pertempuran antara pasukan gajah pimpinan Raja Abrahah melawan pasukan Mekah. Yang di sana juga terdapat tokoh utama film yang bernama Aus. Terlihat jelas jika pasukan Mekah berada di ujung tanduk akibat perbedaan kekuatan yang terpaut jauh dengan pasukan Abrahah. Satu persatu rekan Aus dieksekusi dengan cara paksa menundukkan mereka di tanah yang nantinya akan diinjak layaknya kutu oleh pasukan gajah Abrahah. Hingga saat giliran Aus untuk dieksekusi, sebuah keanehan tiba-tiba muncul dan seketika anime Journey Taiko Arabia dimulai. Sebelumnya, tentara gajah Abrahah memang sudah merencanakan penaklukan Mekah dan penduduk Mekah mempunyai inisiatif untuk kabur tanpa perlawanan dan bergerak secara diam-diam ke arah Gunung Al-Hada. Hal ini disebabkan oleh tujuan awal Abrahah yang tak hanya menginginkan Mekah yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan, melainkan Ka'bah beserta batu ajaibnya alias Hajar Aswad. Juga mengharuskan rakyat Mekah untuk meninggalkan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi budak Abrahah. Maka dari itu, Aus dan seluruh karela Mekah berniat untuk menghalau serangan pasukan Abrahah dengan menahan pintu masuk Mekah menggunakan perlengkapan seadanya yang tersedia. Di sana ada salah seorang teman Aus yang bernama Hisham yang tadinya mengajaknya untuk bergabung ke pasukan Mekah. Kompi ini dipimpin oleh veteran perang yang bernama Mus'ab, yang mana karismanya menjadi simbol kepemimpinan pasukan Mekah. Sebelum semuanya berkumpul menjadi satu kompi, Mus'ab sudah membuka pendaftaran pasukan sukarela teruntuk para pria yang masih ingin memperjuangkan kota Mekah. Namun, ajakan Mus'ab seketika terhenti, tatkala pimpinan mereka pada waktu itu hanya memberikan dua pilihan. Beliau adalah Abdul Muthalib, yang kemudian menjelaskan dua pilihan utama untuk menanggapi serangan Abrahah, yakni antara menyerahkan diri atau kabur. Beliau juga menegaskan jika mereka lari bukan karena takut, namun sebagai alternatif untuk bertahan hidup dan melanjutkan sejarah. Meskipun demikian, pasukan sukarela tetaplah terbentuk, dan kini merupakan saat di mana salah satu kompi dan divisi yang bernama Nizar memberikan sedikit pidatonya. Usai memberikan pidato, Nizar kembali ke kompi pasukannya, dan meskipun kurang mendapat respon positif, Aus menanggapinya sebagai pidato yang mudah dimengerti. Kemudian, Nizar bertanya kepada Aus tentang cara membujuk anggota keluarga Aus agar ia bisa tergabung ke dalam pasukan sukarela. Awalnya, mertua sekaligus ayah angkat Aus yang bernama Zubair hendak bergabung ke dalam pasukan, tapi Aus bertekad untuk menggantikannya, sebab ini merupakan bentuk dari penyesalannya di masa lampau. Mengingat beberapa tahun lalu di waktu kecil, Aus adalah seorang pencuri yang menargetkan rumah Zubair. Alih-alih memberikan hukuman, Zubair malah memaafkannya dan menuntun Aus kembali ke jalan yang benar, sekaligus mengangkat Aus sebagai anak angkat. Sebagai wujud rasa terima kasih, Aus menganjurkan keluarganya untuk mengikuti rombongan Abdul Muthalib dan bergegas menuju Gunung Al-Hada. Setelah itu, Aus memberikan ucapan perpisahan kepada istrinya Hind dan juga anaknya Wahab. Kala itu, Hind memberikan sebuah eyeshadow yang nantinya akan dipakai Aus sebelum berperang. Kembali lagi ke timeline utama, di mana pasukan Mekah sudah kedapatan informasi yang memprediksi jika pasukan Abrahah akan tiba pada waktu subuh.
Sadar akan hal ini, Mus'ab sekali lagi memberikan pidato penyemangat agar pasukannya tidak ketakutan. Di lain sisi, Abraha mendapatkan informasi dari ajudannya mengenai pasukan Mekah yang berniat memberikan perlawanan. Sebelumnya, Abraha juga bernegosiasi secara damai dengan Abdul Muthalib. Hanya saja, kini dia berkhianat dan tetap menangkap warga Mekah yang kini bersembunyi di Gunung Al-Hada. Beralih ke rombongan Abdul Muthalib yang sebelumnya juga telah memastikan ambisi Abraha secara langsung. Bahkan Abdul Muthalib juga sempat memperingatkan Abraha untuk tidak menyerang Ka'bah. Meskipun itu malah membuat ambisinya semakin menjadi-jadi. Di kubu pasukan sukarela Mekah terjadi sebuah keributan yang ditimbulkan oleh seorang bandit atau tentara bayaran. Dia bernama Zurara. Dia nampak emosi tatkala orang di sana rela berjuang demi kepercayaan, yang mana ini sangat bertolak belakang dengan Zurara yang berperang demi uang. Nizar selaku komandan divisi menghentikan kemarahan Zurara secara langsung, tapi mereka berdua malah terlibat adu tinju sesama pasukan. Ujung-ujungnya Nizar mampu menahan setiap serangan Zurara, lalu datanglah Mus'ab untuk melerai mereka. Keberadaan Zurara di sana mengejutkan pandangan Aus karena dulunya mereka berdua sempat tumbuh besar bersama, yakni di perkumpulan bandit yang menjadikan anak-anak sebagai budak mereka. Semua orang di sana sangat terkejut mengetahui Aus yang merupakan sosok alim adalah mantan anggota bandit. Tentunya Aus menceritakan kisah hidup yang sebenarnya, di mana dulu ketika orang tua kandungnya dibunuh oleh pasukan bandit dan Aus dipaksa untuk menjadi salah satu dari mereka dengan memberi tanda menggunakan besi panas yang ditempelkan pada lengan kirinya. Biasanya para bandit menggunakan anak-anak sebagai umpan, bahkan tak jarang anak-anak juga dipaksa mencuri secara langsung, sebab jika tidak mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan sama sekali. Hingga pada suatu saat Zurara mengajak kabur dari tempat itu. Mereka pun bergegas pergi bersama-sama melewati gerbang depan. Nasnya, Zurara malah tertangkap. Lalu dia menitipkan harapannya kepada Aus agar kabur untuk menggapai kebebasan. Dan kini Aus menjadi orang yang beriman berkat pertemuannya dengan Zubair sebagai ayah angkat, sekaligus mertua yang memberikannya berbagai macam pencerahan dan kisah keimanan. Sadar akan hal ini, Mus'ab menyuruh Aus untuk menceritakan kisah tersebut kepada semua orang di sana dengan harapan mampu menginspirasi para prajurit yang akan berjuang. Aus memulai kisahnya yang berjudul Naram Sang Gembala. Cerita ini sendiri berkaitan dengan kisah Nabi Nuh dan Bahtera, hanya saja terselip sedikit manipulasi, di mana Naram akan menjadi sosok yang mengajak para warga untuk membantu membangun Bahtera agar terhindar dari tsunami. Waktu itu beberapa warga tidak percaya akan datangnya bencana tersebut. Namun Naram dan seluruh pengikut Nabi Nuh bergotong royong untuk membangun Bahtera. Bahkan satwa dari berbagai spesies juga mematuhi setiap detail perintah Nabi Nuh, hingga suatu saat banjir menerpa sangat hebat. Namun Nabi Nuh dan segenap pengikutnya telah berada di atas Bahtera. Tentu saja mereka selamat, kecuali mereka yang ingkar. Bahkan domba milik Naram juga selamat dari bencana itu. Kisah Naram Sang Gembala telah mengajarkan Aus tentang pentingnya sebuah kepercayaan, kerjasama, dan keimanan, yang mana kisah ini juga telah memotivasi seluruh prajurit yang ada di sana. Demi membalas kebaikan Zurara, Aus berniat untuk melindungi rekan kecilnya dalam peperangan kali ini. Tapi sebelum itu, Zurara sempat menguji Aus dengan sebuah duel, sampai pada akhirnya Aus berhasil menunjukkan kebolehannya kepada Zurara. Setelah itu, mata-mata pasukan Mekah memberikan informasi jika tentara Abraha sudah semakin mendekati garis pertahanan terdepan. Mereka pun segera berbondong-bondong untuk mengintai secara langsung. Melihat jumlah tentara Abraha yang kelewat banyak, Mus'ab dan Nizar sepakat untuk mengajukan duel. Permintaan duel melawan jawara pasukan Abraha. Sebelum berperang, Abraha mengirimkan salah satu utusannya untuk menyampaikan pesan bahwa pasukan Mekah akan dibiarkan menjadi budak Abraha jika mereka menyerah dan mundur dalam pertempuran. Nizar selaku perwakilan Mekah menolaknya dan lebih memilih untuk berduel dengan jawara Abraha.
Sementara itu, pasukan Mekah dibuat khawatir dengan hasutan tentara bayaran yang juga merupakan rekan bandit Zurara. Meski sudah dibayar, mereka hendak mundur dalam pertempuran dan bersembunyi layaknya pengecut. Mus'ab selaku pimpinan tentu memberikan sentuhan motivasi kepada pasukannya. Di lain sisi, Aus tengah mengenakan eyeshadow pemberian istrinya. Seketika, hasrat berjuang Aus bangkit secara total, dan dia juga berhasil membuat rekan pasukannya kembali bersemangat. Dari kejauhan, Abdul Muthalib dan rombongannya melihat bentrok antara dua kubu tentara yang saling berlawanan. Jumlah tentara Abrahah yang mengerikan tentu membuat semua orang khawatir, terutama Hind yang sangat mengkhawatirkan suaminya. Meski demikian, Zubair selaku ayah mengingatkan Hind akan cerita mukjizat Nabi Musa, berjudul Kisah Rahel si Gadis Ibrani. Cerita ini menjadikan Rahel sebagai pemeran utama, di mana dia merupakan budak yang dipekerjakan pada era pemerintahan Raja Fir'aun. Kondisi perbudakan pada masa itu tentu sangat memprihatinkan. Tapi suatu hari Rahel mendapatkan ajakan dari salah satu pengikut Nabi Musa yang bernama Alfred. Mereka dan seluruh budak yang ada di sana berencana untuk kabur lewat petunjuk dan arahan yang diberikan langsung oleh Nabi Musa. Nabi Musa dan seluruh pengikutnya melewati medan tempuh yang sangat ekstrim, mulai dari pegunungan berbatu dan juga padang pasir yang menguras tenaga mereka. Hingga di ujung jalan mereka menemukan jalan buntu, di mana rute yang seharusnya dilewati malah tertutup oleh lautan. Kondisi ini semakin parah, di mana tentara Fir'aun yang mengejar mereka semakin dekat. Namun pada waktu itu Nabi Musa mendapatkan mukjizat untuk membelah lautan, dan rombongannya bisa lewat dengan selamat. Sementara pasukan Fir'aun yang berniat mengejar malah hanyut terbawa ombak. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya telah mencapai kemerdekaan. Berkat kisah ini, Hind jadi termotivasi untuk menjadi wanita yang kuat, sama halnya seperti Rahel si gadis Ibrani. Kembali ke pertempuran, pasukan Abrahah telah siap untuk memulai perang. Sementara Mus'ab terlebih dulu mengirimkan Nizar, Aus, dan juga Zurara sebagai perwakilan untuk duel. Sementara Abrahah juga mengirimkan ketiga jawarannya, dimulai dari Aus yang akan berhadapan dengan seorang pria jumbo bernama Hafwa. Ia menggunakan dua pedang besar berbentuk sabit sebagai senjatanya, dan mulailah pertarungan pertama. Hafwa mendominasi dengan kekuatannya yang sangat besar, akan tetapi Aus memiliki akal cerdik dengan memanfaatkan cahaya matahari, sehingga bisa mendaratkan luka serius di tubuh Hafwa. Sadar akan hal ini, dua jawara Abrahah mulai berbuat kotor dan menyerang Aus secara bersamaan. Tapi Zurara dan Nizar dengan sigap memberikan backup. Zurara berhadapan dengan pria tinggi bersenjatakan tombak, sedangkan Nizar berhadapan dengan pria besar bersenjatakan pedang raksasa. Duel kali ini memang berjalan tidak sesuai peraturan, namun Zurara dan Nizar berhasil mengalahkan jawara Abrahah satu persatu. Kemenangan ini tentu membuat pasukan Mekah merasa bangga, namun di lain sisi Abrahah berniat untuk berlaku curang dalam duel kali ini dan tetap memulai gencatan senjata. Kedua kubu pun dengan spontan mempersiapkan pasukannya masing-masing, dan perang pun dimulai lewat benturan antara pasukan Abrahah dan pasukan Mekah. Demi mengendalikan situasi pertempuran, Abrahah memutuskan untuk mengerahkan tentara gajah, meski nantinya usaha tersebut juga akan membunuh gajah-gajahnya. Namun, bisa dipastikan tentara Abrahah sangat mendominasi dalam peluncuran pasukan bergajah. Kondisi ini memaksa Aus dan Zurara untuk segera bergegas menumbangkan gajah-gajah itu. Dengan kombinasi serangan sempurna, mereka berhasil melukai salah satu gajah, sekaligus menumbangkan penunggangnya. Akan tetapi, pasukan Mekah ditarik mundur atas komando pimpinan Mus'ab. Nizar juga mengisyaratkan Aus dan Zurara untuk mundur, agar mereka bisa menjebak pasukan bergajah di ngarai. Namun, mereka terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kabur, dan seketika datanglah Mus'ab untuk mengalihkan perhatian. Dia berniat untuk mengorbankan diri, karena percaya jika Aus dan Zurara mampu membawa pasukan Mekah meraih kemenangan. Tadinya, Mus'ab juga menyuruh divisi terakhir untuk mundur, namun ia tiba-tiba terjatuh dari kuda yang ia tumpangi. Kapten divisi yang barusan disuruh mundur malah balik membantu Mus'ab, karena mereka akan sama-sama berkorban untuk kemenangan tentara Mekah. Untuk sekarang, Nizar menjadi komando utama dan tetap menjalankan rencana awal untuk menjebak tentara gajah Abrahah ke dalam ngarai.
Akan tetapi, mereka malah mendapatkan informasi jika Abraha mengubah formasi dengan meletakkan gajah putih terbesarnya ke barisan paling depan. Informasi ini Aus terima sebagai bukti jika Abraha sedang lengah. Dia pun meyakinkan pasukannya untuk langsung melumpuhkan Abraha di garis terdepan. Aus menerjang maju seorang diri, diikuti oleh Zurara yang memberikan bantuan dari belakang. Selangkah lagi, Aus akan menggapai tempat Abraha, dan usai mereka bertemu, duel antara Aus dan Abraha terjadi dengan sangat epik. Perbedaan kekuatan dan pengalaman bertarung membuat Abraha dengan mudah menghancurkan perisai Aus. Namun, Aus juga berhasil menebaskan pedangnya ke arah muka Abraha, yang seketika menampilkan penampakan muka tanpa hidung. Situasi ini membuat Aus lengah, lalu Abraha dengan mudah merobohkan Aus dalam pertempuran. Aus pun secara tak langsung terserap ke dalam alam bawah sadarnya dan dipenuhi bayangan tentang putra kecilnya Wahab beserta istrinya Hind. Di sana juga ada Zubair yang mengingatkan Aus akan cerita keajaiban yang dianugerahkan kepada orang-orang pilihan yang pantang menyerah. Kisah ini berlatar waktu jauh sebelum Mekah terlahir, lebih tepatnya di negeri menara bernama Iram, di mana tempat ini dipimpin langsung oleh manusia raksasa bernama Ad. Negeri ini dikuasai oleh kaum Ad lewat jalur kekerasan. Orang kaya akan hidup enak, sementara orang miskin akan dijadikan budak. Pada negeri korup ini terdapat salah seorang pengikut Nabi Hud yang bernama Kamkam. Keberadaannya di Iram membuat kaum Ad semakin ketakutan, dikarenakan rakyatnya akan beralih menjadi pengikut ajaran Nabi Hud. Kaum Ad tentu langsung membunuh Kamkam di sana, dan kematian Kamkam disaksikan langsung oleh sahabatnya Tawam. Kebencian Tawam kepada suku Ad sungguh telah besar, namun dia tak memiliki kekuatan untuk memberikan perlawanan. Sampai pada suatu saat Tawam menghentikan orang-orang kaya yang berani menculik para gadis budak. Setiap celah perkataan Tawam membuat semua hati budak di sana tergerak. Namun sayang, tindakannya membuat Tawam menjadi tahanan dan mendapatkan siksaan hingga tubuhnya mati rasa. Tak lama setelah menjadi tahanan, para budak di negeri Iram melakukan pemberontakan besar-besaran dengan melawan suku Ad dan menghancurkan tiap jengkal bangunan Iram dengan kobaran api. Waktu itu, Tawam diselamatkan oleh gadis budak yang dulu pernah ia selamatkan, juga seorang budak pria yang tergerak dengan perkataan Tawam tempo hari. Kala itu, badai angin menerbangkan suku Ad dan golongan orang kaya. Sementara budak yang hendak mengikuti ajaran Nabi Hud mendapatkan pertolongan melalui perantara badai, hingga mereka selamat dari kehancuran negeri Iram. Kisah Tawam menjadi teladan yang baik untuk Aus. Dia kembali mengobarkan semangatnya sekali lagi. Dan pada satu titik di mana yang tadinya mereka tumbang, Zurara justru balik melemparkan sebilah pedang ke arah Nizar. Tapi sayang, serangan kecut yang mereka lancarkan gagal total dan malah membunuh Nizar selaku pimpinan pada waktu itu. Demi memamerkan kekuatannya, Abraha menyiksa pasukan Mekah yang tersisa untuk diinjak gajah-gajahnya. Sampai pada giliran Aus untuk dieksekusi, keanehan tiba-tiba terjadi. Di mana gajah-gajah Abraha yang seharusnya melancarkan eksekusi malah bersujud ke arah yang sama, yakni kiblat alias Ka'bah. Kemudian muncullah segerombolan koloni burung walet yang menghujani pasukan Abraha dengan batu-batuan panas. Kesempatan ini dimanfaatkan pasukan Mekah untuk menarik mundur pasukan yang tersisa. Sementara itu, pasukan Abraha telah berhasil diporak-porandakan. Hal ini mengisahkan Abraha seorang diri yang berniat untuk membalaskan pasukannya kepada Aus. Dan pada satu titik, Aus dan Abraha berhadapan secara langsung. Namun Abraha yang hendak maju tiba-tiba terhenti dan hancur oleh tebing ara yang dirobohkan oleh koloni burung walet. Bahkan runtuhnya tebing itu juga menewaskan para bandit yang tadinya lari dari pertempuran. Dan bisa dipastikan bahwa kemenangan telah diraih secara total oleh pasukan sukarela Mekah atas pertolongan langsung dari keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung walet juga menginformasikan kemenangan ini kepada rombongan Abdul Muthalib. Di lain sisi, Aus langsung ke penjuru medan pertempuran dan melihat pasukan bergajah Abraha yang sudah rata dengan tanah. Anime ini ditutup dengan sebuah adegan di mana Aus dan pasukannya yang tersisa menyalakan obor sebagai simbol kemenangan tentara Mekah. Surah Al-Fil merupakan surah ke-105 dalam Al-Quran yang terdiri atas 5 ayat. Nama Al-Fil sendiri bermakna gajah yang diambil dari ayat pertama surah Al-Fil.
Topik utama dari kisah surah ini adalah menceritakan gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha sebagai Raja Yaman dan 60.000 tentaranya. Dalam pasukan ini sudah termasuk diantaranya 13 gajah atau 9 dalam versi lain. Alhasil, tahun terjadinya peristiwa ini diabadikan dalam catatan sejarah Islam sebagai tahun gajah. Di akhir kisah, Abdul Muthalib mengisyaratkan pernyataan dalam era baru, di mana tahun gajah juga menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang juga sebagai cucu dari Abdul Muthalib sendiri. Dari ketiga kisah mukjizat yang ditampilkan dalam anime ini, wajah para nabi yang terlibat sama sekali tidak diilustrasikan oleh autornya. Namun, hal ini sama sekali tidak mengurangi keapikan jalan cerita film Taiko Arabia. Dikarenakan takut akal terjadinya fitnah dan hal negatif lainnya yang tidak diinginkan. Penggambaran karakter Nabi memang sangat dilarang, bahkan diharamkan. Sebagai alternatif, sang autor menambahkan karakter fiksi seperti Naram sang gembala, Rahel si gadis Ibrani, dan Tawam pengikut setia Nabi Hud. Ketiga karakter ini berhasil difungsikan sebagai subjek utama pembentukan cerita, yang akhirnya memberikan kita banyak pelajaran. Seperti halnya berpegang teguh kepada kepercayaan, memiliki tekad kuat yang tak bisa goyah, dan juga sifat pantang menyerah dalam menghadapi segala kondisi. Dilansir dari republika.co.id watching, kisah asli Rahel digambarkan sebagai salah satu dari keempat istri Yakub, yang kala itu terpilih sebagai Nabi Bani Israel. Nabi Yakub juga menikahi kakak perempuan Rahel yang bernama Lea. Kisah ini tertulis langsung dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama, yakni kitab umat Kristen. Untuk selebihnya, kalian bisa baca kisah originalnya di republika.co.id watching. Oh ya, ada kemungkinan besar jika sosok Rahel yang saya kisahkan ini berbeda jauh dengan kisah Rahel aslinya, jadi jangan sampai kepincut. Dan untuk burung walet yang mana pada kisah aslinya adalah burung ababil yang menghujani pasukan Abraha dengan kerikil panas dari neraka atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia kisah alur cerita film anime Taiko Arabia. Untuk teman-teman, tolong dikoreksi ya jika ada salah kata ataupun penyampaian yang tidak sesuai. Sekian cerita film dari No Yunmi Movie. Makasih udah nonton. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberi kesuksesan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.